Smart glass pertama kali diciptakan pada tahun 1960-an ketika ilmuwan Amerika yaitu Ivan Sutherland mengembangkan alat tersebut yang disebut dengan Sword of Damocles. Unit tersebut pertama kali diciptakan lebih mirip VR ketika digunakan, dan alat tersebut akan mengubah tampilan bergantung pada tempat di mana pengguna melihat yang terdeteksi dengan menggunakan sistem pelacakan mekanis. Memasuki abad ke-21, lembaga penelitian dan pengembangan Google, yaitu Google X, merancang ide yang sangat cemerlang. Ide tersebut dirancang untuk merevolusi cara kita untuk menjalani hidup. Dari ide tersebut, terciptalah sebuah alat yang disebut dengan Google Glass. Sergey Brin, salah satu pendiri Google yang memimpin proyek ini, menghasilkan prototipe pertama kali pada pertengahan 2011 dengan berat unit sebesar 3,5 kg. Kemudian, Brin meluncurkan demo pada tahun 2012 dengan memperkecil unit dan memperlihatkan cuplikan video yang berhasil diambil menggunakan Google Glass. Google Glass merupakan smart glass yang mampu menawarkan beberapa kemampuan yang sama seperti smartphone, seperti melakukan panggilan, memeriksa media sosial, dan mengambil foto dan video hanya menggunakan hands-free system. Setelah pertama kali Google Glass diluncurkan hanya untuk kalangan VIP, produk ini mulai dijual secara umum pada tahun 2013 dan para konsumen diminta untuk men-tweet dengan hashtag If I Had Glass. Dan pada saat itu, majalah Time menobatkan Google Glass sebagai salah satu produk terbaik pada tahun 2013. Namun, tak lama dari itu, pada tahun 2015, yaitu hanya 2 tahun setelah launching, Google memutuskan untuk discontinue Google Glass. Lalu, mengapa proyek seinovatif itu bisa sampai gagal? Utamanya adalah karena Google gagal dalam menentukan apa tujuan yang jelas dari produk ini dan apa masalah yang ingin diselesaikan dengan produk ini. Pada awal kemunculannya, Google Glass terlihat belum matang dan tidak berguna pada masa itu. Produk ini juga mendapat banyak kritikan mengenai harga, keamanan, dan juga privasinya yang masih diragukan. Bahkan setelah rilis ke publik tahun 2014, Google Glass tidak mendapat perkembangan yang signifikan, tetapi ditawarkan dengan harga yang sangat tinggi, yaitu $999. Dengan harga yang sangat mahal tersebut, Google Glass tidak memberikan manfaat yang berarti. Lagi-lagi, jika ditanya perihal tujuan dari Google Glass, Google tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Selain keunikannya yang bisa mengcapture foto dan video dari sudut pandang pengguna, sebagian besar fitur dari Google Glass bisa didapatkan dengan harga yang jauh lebih murah pada smartphone dan smartwatch yang pada saat itu sudah lebih dulu populer. Oleh karena sebab-sebab itulah, Google Glass tidak berhasil di pasaran dan segera didiscontinue oleh Google. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari studi kasus Google Glass ini? Kami telah melakukan analisis serta identifikasi dalam studi kasus ini. Oleh karena itu, dalam requirement engineering untuk melakukan sebuah proyek, kita harus mengidentifikasi serta menganalisis siapa dan apa kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna. Berbekal hasil dari kebutuhan pengguna tersebutlah yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis desain produk hingga membentuk sebuah perangkat lunak yang nantinya efektif dan efisien bagi pengguna. Melalui proyek Google Glass ini juga kita dapat belajar bahwa analisis dan identifikasi kebutuhan pengguna secara mendalam meliputi kenyamanan pengguna, permintaan yang tepat, pengembangan produk yang berkelanjutan, serta masukan dari berbagai pihak yang terlibat, utamanya pengguna, sangatlah penting bagi tim pengembang perangkat lunak atau seorang pengembang perangkat lunak untuk dapat memberikan hasil produk yang nantinya efektif dan efisien bagi pengguna. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil dari seluruh materi yang kita jelaskan pada kali ini adalah melalui proyek Google Glass ini, kita dapat belajar bahwa proses memahami dan menentukan siapa customer dan pengguna dari produk kita adalah hal terpenting sebelum memulai sebuah proyek untuk mencapai suatu keberhasilan.